Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal dari topik aljabar dengan materi barisan dan deret. Ini adalah part 2. Bagi teman-teman yang ingin menonton part 1-nya silahkan boleh tonton dulu. Tapi barangkali pengen langsung ke part 2 juga boleh. Kita langsung ke soalnya saja. Seorang pedagang pakaian membutuhkan modal untuk membeli pakaian untuk menghadapi persiapan hari raya. Ia meminjam di sebuah bank dengan suku bunga tunggal 3% per bulan. Setelah 1 tahun, total pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan adalah Rp5.440.000. Modal yang dipinjam pedagang tersebut adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus bunga tunggal ya, yaitu M akhir sama dengan modal atau M awal ditambah dengan si bunganya, itu B besar bunga uang ya. Maka kita bisa tulis MT sama dengan M0. Nah, B-nya kita ubah dari bunga uangnya, kita ubah jadi rumus, yaitu modal awal atau uang awal kita kalikan dengan persentase bunganya dikali dengan waktu dibagi dengan, kita bikin 100 saja ya, bagi 100 karena persentase bunga itu kan pakainya persen, maka jadi per 100. Oke, kita sudah diisikan nilai dari pinjaman akhirnya yaitu 5.440.000. Kita dalam ribu aja ya, ini ribu aja, nanti biar ngitungnya nggak terlalu besar. Kemudian modal awalnya kita tulis ulang, atau uang pinjaman awalnya kita tulis ulang, ini juga sama. Nah, kemudian bunganya di sini 3%, berarti 3/100 dikali waktunya 1 tahun ya, 12, karena di sini setelah 1 tahun 12 bulan. Maka tinggal kita hitung 5440 dalam ribu sama dengan M0 ditambah ini berarti 3 dikali 12 36 dibagi 100 berarti 0,36 ya. 0,36 M0, maka 0,36 tambah 1 jadi 1,36 M0 sama dengan 5440. Maka hasilnya adalah M0 nya sama dengan 5440 nya. Kita kembalikan lagi bentuknya biar kita langsung bisa hitung, dibagi 1,36. Maka peminjaman awalnya atau modal awal yang dipinjam itu sebanyak berapa ini ya? 4 berapa ini? Kita hitung manual boleh kalau mau hitung, tapi itu langsung juga boleh. Ini jawabannya adalah 4 juta ya. Tuh 23, benar 4 juta. Berarti jawabannya adalah yang mana ya? Oh, yang D gitu ya. Oke, itu adalah untuk soal nomor 6. Kita lanjut di nomor 7. Pak Sarif mempunyai uang tabungan sebesar 50 juta rupiah. Sebanyak 60% dari uang tabungan yang disimpan di bank dengan suku bunga tunggal per tahun. Oleh karena kebutuhan mendesak, uang tabungannya diambil seluruhnya setelah 8 bulan. Jika total tabungan yang diambil sebesar Rp32.400.000, suku bunga bank tersebut adalah berapa persen? Oke, baik. Berarti di sini 60% dari uang tabungannya. Berarti kita punya, hitung aja kali ya, M0-nya sama dengan 60% dari 50 juta dikali 50 juta. Berarti itu 23. Berarti 60 kali 50 berarti 30 ya. 30%-nya, 30 jutanya itu dia tabungkan, 30 juta rupiah dia tabungkan. Kemudian bunga yang kita dapatkan itu berapa? Kita bisa hitung dari uang akhirnya itu 32 juta ya, 400.000 dikurangi 30 juta teman-teman. Berarti kita bisa dapatkan 2.400.000 ya bunga yang dimiliki atau yang didapatkan. Nah, kita bisa cari nilai nilai persentase bunganya dengan B sama dengan modal awal dikali dengan I, itu bunganya, dikali dengan waktu T, jangan lupa dibagi dengan 100
maka di sini sama dengan 2.400.000 sama dengan 3 juta, 30 juta dikali dengan I nya kita nggak tahu, dikali dengan T nya itu berarti 8 ya, 8 bulan, berarti 8/12. Karena ini sistemnya per tahun bunganya, berarti kita bisa tinggal kali silang aja. 12 kali 24, nanti di 12 bagi 8 nya boleh sederhanakan dulu, boleh. Nanti di sini berarti 2.400.000 nya kita bagi dengan 30 juta dikali dengan 12/8 yang sama dengan I. Kalau kita bisa coret, ini satu, ini nolnya satu lagi ya, 30 juta soalnya. 3 coret, 3 coret, berarti di sini kita punya 24/300 dikali 12/8 sama dengan I ya. Maka ini bisa kita sederhanakan, 24 bagi berapa ini, 24 bagi 8 itu 3 bagi 3 ini 100, berarti sama dengan I nya itu 12/100 atau sama dengan 12%. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jadi teman-teman, ini soalnya sebetulnya nggak terlalu susah ya, cuman mungkin karena angkanya besar jadi kitanya agak bingung untuk penyelesaiannya. Tapi sejauh ini sih menurut saya nggak terlalu susah ya. Oke, kita lanjut di nomor 8. Pak Sopyan akan membeli mobil bekas dengan harga 100 juta rupiah. Ia mengambil uang tabungannya di bank setelah ditabung selama 2 tahun. Jika jumlah uang tabungannya mula-mula 80 juta rupiah dan bank memberikan suku bunga majemuk 10% per tahun, kekurangan uang Pak Sopyan untuk membeli mobil adalah, ingat ya di sini uangnya dia bunganya bunga majemuk. Jadi hati-hati. Karena dia bunga majemuk, kita bisa cari nilai dari bunga majemuknya itu, kita bisa simbolkan MT sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah I nya itu bunga dipangkatkan oleh T nya gitu ya. T itu waktu ya. Maka kita bisa hitung dengan memasukkan uang tabungan mula-mulanya, yaitu sama dengan 80 juta ya. 80 juta kita tulis tuh 23 ditambah 1 ditambah I nya berapa? I nya tuh 10% per tahun, berarti 10% itu ini I ya, itu sama dengan 10 bagi 100 itu 0,1 ya, maka ini jadi 0,1 dipangkatkan waktunya di sini dia ingin apa nih? Tadi ada waktunya enggak ya? Selama 2 tahun teman-teman nih. Berarti pangkat 2 ya. Tinggal kita hitung 80 juta ditambah 1,1 pangkat 2. 1,1 pangkat 2 itu 1 pangkat berapa ya? 80 nya kita tulis ulang dulu. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3. Maka 1,1 itu berarti 1,21 ya. Kita kalikan, pangkatkan 2. 1,21. Hasilnya adalah 800.000 rupiah gitu teman-teman ya. Ini adalah apa namanya, ini adalah tabungan si Pak Sopyan tersebut. Sedangkan Pak Sopyan ingin membeli mobil dengan harga 1 juta, maka kurangnya berapa gitu. Membeli dengan harga 100 juta, maka 100 juta rupiah dikurangi dengan 96.800.000 rupiah, maka kurang berapa ini? Ini 2 berarti 3 ya, 3.200.000 ya. Ya, kurangnya 3.200.000 doang. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Ini berarti penting banget buat nabung ya ternyata ya, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita hela gitu ya. Sip. Kita lanjut di nomor 9. Perhatikan daftar suku bunga majemuk di bunga sahaja berikut. Jangka waktu T tahun, T kurang dari sama dengan 1 yang ini. Itu 2%, kalau diantara 1 sampai 2 tahun itu 3%, kalau lebih dari 2 tahun 4% suku bunganya. Pak Tony menabung di bank tersebut sebesar 10 juta rupiah dan dipotong biaya administrasi 5.000 per bulan. Jumlah tabungan Pak Tony setelah 2 tahun adalah berapa? Oke, baik, untuk menyelesaikan soal nomor 9 ini kita bisa mulai dari tahun yang pertama.
tahun pertama berarti kita bisa cari 10 juta dikali dengan, ingat ya, rumus dari bunga majemuk itu nanti modal awal dikali dengan 1 ditambah bunganya 2%. 2% itu 0,02 ya. Ini ditambah jadi 0,02 kan nilai sama dengan 10 juta. 10 juta bener ya. Oke, dikali 1,02 maka nilainya sama dengan 10.200.000 rupiah gitu ya. Nah, kemudian dia dipotong oleh administrasi sebanyak 5.000 per bulan. Maka yang pertama kita hitung 10.200.000 rupiah, kita kurangi dulu dengan ini ya, 5.000 dikali 12 ya teman-teman, hasilnya adalah 60.000. Maka kita bisa kurangkan 10.200.000 itu dengan 60.000. Kemudian hasilnya 10.140.000 ya. Nah, pada tahun kedua kita modal awalnya kita ganti dengan 10 juta itu, berarti nanti MT sama dengan 10.140.000 kita kalikan dengan 1 ditambah ini ya, 3% tuh jadi 0,03 ya. 3 dibagi 100 gitu loh, jadi 0,03 maka sama dengan 10.140.000. Ini jadi 1,03. Maka kita hitung hasilnya di angka 10.444.200 ya. Nanti kalau teman-teman pengen hitung ulang aja ya, biar jawabannya lebih pasti. Maka otomatis M akhirnya itu sama dengan jumlah tabungan akhir itu sama dengan 10.444.200 rupiah dikurangi dengan, ingat tahun pertamanya 60.000, tahun kedua juga 60.000 juga, maka hasilnya di angka 10 juta ini 384 ya, 44.200 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 9. Cukup mudah atau cukup susah untuk teman-teman? Barangkali misalkan agak sulit, boleh ditonton lagi, boleh juga komen di kolom komentar biar nanti bisa tanya, diskusi dengan saya atau diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Gitu, kita lanjutin nomor yang 10. Oke, Pak Riza adalah seorang petani yang ulet. Ia mencoba membudidayakan tanaman kangkung untuk memenuhi kepermintaan pasar yang makin meningkat. Hasil panennya setiap hari disajikan pada grafik berikut. Pada lahan pertama tanggal 1 itu 28, tanggal 2 56, tanggal ketiganya 112. Pernyataan pertama itu hasil panen kangkung tanggal 4 pada lahan 1 adalah 224. Kalau kita lihat polanya itu teman-teman harusnya enggak ya. Dari sini ke sini kan dikali 2 ya. Nanti 28 kali 2 kali 56, 56 dikali 2 akan sama dengan 112. Maka dari sini ke sini juga pasti dikali dengan 2. Otomatis dari pernyataan 1 itu nilai rasionya itu sama dengan 2. Otomatis pada hari keempat itu sama dengan 2 dikali bilangan sebelumnya itu 112 ya. Maka nilainya sama dengan, jangan umpat ya, pada hari keempat, pada tanggal keempat, tanggal 4 maka sama dengan 2 dikali dengan 112. Maka nilainya sama dengan 224. Berarti untuk pernyataan yang di sini itu benar. Kemudian pada pernyataan yang kedua, hasil panen kangkung tanggal 5 pada lahan ketiga 72 ikat. Lahan ketiga ya, dari 16 ke 24 itu berapa? Kemudian dari 24 ke 36 itu berapa? Kita cari aja ya. R-nya untuk pernyataan kedua itu R sama dengan 24 dibagi 16. Ini kalau kita bagi dengan 4 jadinya 6. Ini jadi 4, kita bagi 2 jadinya nanti 3/2 atau sama dengan 1,5 ya. Nanti rasionya di angka 1,5. Kemudian berarti kita cari untuk tanggal 4 dulu aja kali ya.
tanggal 4 nya itu berarti kan kita bisa dapat 1,5 dikali dengan 36 ya, nilai sama dengan 50 ya, 54. Kalau tanggal 5 itu di angka, jelek banget nulisnya. Oke, ini 1,5 dikali dengan 54 ya, hasilnya adalah 81. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tanggal 5 itu dia akan mendapatkan 72 ikat. Itu salah ya, harusnya 81 ikat. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, selisih hasil panen kangkung tanggal 4 pada lahan 1 dan lahan 3 adalah 170 ikat. Kita tahu bahwa tanggal 4 pada lahan 1, tanggal 4 lahan 1 itu sama dengan 224 kan ya. Kemudian pada tanggal 4 yang sama di lahan 3 itu sama dengan 54. Kita cari selisihnya, kita kurangin aja. 4 kurangi 4 0, 22 dikurangi 5 sama dengan 100. 22 kurangi 5 kan 17, maka hasilnya 170. Berarti ini adalah benar. Jadi pernyataan di nomor 10 itu sama dengan benar, salah, benar. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa dapat disampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar, biar kita bisa saling diskusi satu sama lain dan kita bisa saling belajar satu sama lain. Ingat ya, di sini kita harus semangat terus buat mempersiapkan TKA biar kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih dan semangat, dadah.